Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aksa. Di sini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan peta das atau daerah aliran sungai. Nah, caranya itu di sini itu kita menggunakan software ArcGIS. Nah, untuk caranya itu pertama itu kita buka softwarenya terlebih dahulu. Untuk pertama itu kita menentukan kertas yang akan kita gunakan di sini tuh saya menggunakan ISO 3 landscape. Untuk langkah pertama itu kita harus lihat data kita itu dia ada di mana. Nah, caranya itu kita ke file terus cari data yang akan kita olah. Di sini ada penilaian sistem. Nah, untuk datanya ini ada ini ya. Nah, langkah pertama itu kita masukkan datanya ke dalam ArcGIS. Nah, caranya itu kita ke layers terus add data. Nah, di add data ini kita masukkan data yang akan kita olah itu. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti datanya itu sudah kita masukkan. Nah, langkah selanjutnya itu kita lihat sistem koordinat pada data ini. Caranya itu kita ke data yang telah input tadi, klik kanan terus properties. Nah, di bagian sort ini kita scroll ke bawah dan itu akan muncul sistem koordinatnya, itu CGS WGS 1984. Nah, dari data kita ini kan dia berada di Samarinda, jadi dia menggunakan sistem koordinat UTM 50S 1984, jadi kita harus ubah dulu. Nah, caranya itu kita ke menu Arc Toolbox. Nah, kita klik terus ke Data Management Tools, ke Project and Transformation Raster, terus ke bagian Project Raster. Kita klik. Nah, untuk input rasternya ini kita masukkan data di layersnya. Klik ini, kita klik. Nah, untuk outputnya ini saya pakai default aja. Nah, untuk output koordinat sistemnya ini kita sesuaikan dengan lokasi yang akan kita buat dasnya. Nah, karena ini di Samarinda jadi kita menggunakan 1984 UTM zona 50S. Kita langsung oke saja. Oke. Dia akan memuat di sini ya. Nah, jika sudah muncul file ini, kita lihat, cek ulang, klik cek kembali itu di source-nya. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi WGS 1984 UTM zone 50S. Kita oke saja. Nah, untuk file yang awal tadi yang koordinatnya masih salah itu kita hapus saja dengan remove. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita membuat untuk menganalisisnya itu di bagian spatial analysis tools. Terus ke bagian menu hidrologi. Nah, untuk yang pertama itu kita klik fill. Nah, di bagian fill ini kita mau menutup daerah-daerah yang bisa dibilang itu daerah yang tergenang seperti danau, kolam, karena fokus di das ini dia hanya untuk membuat aliran pada sungainya, daerah yang mungkin bisa dilalui oleh air. Nah, kita masukkan data project rasternya. Untuk Z limitnya ini kita kosongkan saja. Nah, langsung kita oke.
Nah, jika sudah selesai, dia akan muncul file. Nah, file yang tadi itu kita langkah selanjutnya itu kita ke file direction. Nah, di bagian flow direction ini dia untuk berfungsi untuk membuat arah pada alirannya. Caranya itu kita masukin data file yang tadi. Untuk outputnya ini kita opsional aja, langsung kita oke. Dia akan memuat. Nah, jika sudah seperti ini, langsung ke flow accumulation. Nah, tetap pada bagian hidrologi ya. Di flow accumulation ini kita akan membuat pola dari alirannya. Ya, caranya itu kita masukkan data flow directionnya. Terus untuk input linear ini kita buat jadi optional aja, dan nggak usah kita isi. Langsung kita oke. Nah, jika bentuknya sudah berubah menjadi seperti ini, kita langsung ke bagian masih di spatial analysis tools. Nah, langkah selanjutnya kita ke conditional. Nah, di sini kita akan membuat conditionalnya. Untuk inputnya itu kita masukkan dari yang flow accumulation. Kita input. Nah, untuk input through rasternya itu kita masukkan di flow directionnya. Untuk input filesnya itu kita masukkan flow dir juga. Nah, langsung kita oke saja. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, kita ke bagian hidrologi lagi, terus ke stream order. Nah, untuk data yang dimasukkan ini dia dari data dari kondisional. Terus input flow-nya direction ini kita masukkan flow dir. Untuk output rasternya itu kita default aja. Terus method of stream. Ini metodenya, ini ada dua ya, yang kita gunakan ini yang strangler. Langsung kita oke. Nah, di sini dia akan memuat ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke bagian stream to visualnya. Itu kita ke bagian layar, terus kita properties. Nah, jika setelah dari stream order itu kita lanjut ke stream feature. Nah, stream feature ini kita masukkan data dari stream kondisionalnya. Terus input flow ini kita masukkan flow direction. Langsung kita oke. Nah, di sini prosesnya akan agak lumayan lama. Nah, jika sudah selesai, kita ke menu layers, kita klik kanan, properties. Nah, untuk di sini kita ke bagian definition of query, kita query builder. Nah, untuk di sini itu kita masukkan kodenya, grid code, terus ini, terus untuk memunculkan nomornya di sini kita pencet get unique files. Nah, getnya 1, terus grid code, terus grid code. Nah, di sini ada n ya,
grid code. Nah, kita oke, setelah kita apply. Nah, jika sudah selesai, kita ke menu simbologi. Untuk simbologi kita ke Quares, graduate symbols. Nah, untuk ini kita langsung grid code-nya. Kita langsung oke aja. Terus di ini saya mau ubah bentuk dari aliran sungainya itu menjadi warna biru dengan ukurannya itu 1 kita oke, kita apply, kita oke. Nah, setelah dari properties tadi itu kita ke menu arc toolbox lagi, terus ke hidrologi, terus basin. Nah, di basin ini kita masukkan input flow direction, jadi kita masukkan data flow dir. Nah, itu langsung kita oke. Nah, jika bentuknya ini sudah seperti ini, kita bisa mengubah warna dari basinnya. Dengan klik ini, colornya pakai oke saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke menu conversion tools. Terus ke from raster ke point. Nah, untuk input rasternya ini kita masukkan basinnya, basin background value ke 0. Nah, untuk outputnya ini kita bisa ganti namanya jadi daerah kita langsung save aja. Oke. Ini masih memot ya. Agak lumayan lama ya. Jadi raster to polyline ini itu kita mengubah save file kita itu menjadi bentuk SHP. Nah, jika sudah selesai ini kita bisa seret ke bawah saja biar yang muncul itu di basinnya. Nah, jika sudah seperti ini, itu berarti ini dasnya itu sudah jadi. Nah, selanjutnya itu jika kita mau menghitung luas dari area dasnya ini, kita ke menu select feature, itu select the rectangle. Nah, terus kita blok semuanya. Jika bentuknya sudah seperti ini, kita ke menu stringnya, terus kita data, export data. Itu sini saya ubah, sini ganti namanya menjadi loss export, loss export. Kita langsung save ya.
terus kita munculkan di sini. Nah, selanjutnya ini kita ke open attribute tables. Nah, untuk di sini kan dia masih ada grid code. Nah, untuk menghitung luasnya itu kita buat sini, kita tambahkan add files. Kita add file, terus kita cek luas, dan kita ubah menjadi double. Nah, untuk perhitungan luasnya itu sudah muncul. Nah, ini kan dia masih kosong. Selanjutnya kita menghitung luasnya. Ini vertical closure. Ini kita kalkulasi geometri. Karena ini luas, berarti unitnya itu meters. Nah, untuk luasnya itu, luas dari poligon-poligon itu setelah muncul. Nah, karena dasnya sudah ready, jadi sekian dari tutorial cara pembuatan peta daerah aliran sungai. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.